Sindroma koroner akut merupakan istilah dari kumpulan gejala yang disebabkan oleh penurunan aliran darah ke jantung, atau lebih dikenal sebagai penyakit jantung koroner. Salah satu penyebab tersering dari sumbatan adalah oleh plak aterosklerosis. Terdiri dari bagian plak lunak yang terbentuk oleh lemak, kolesterol, protein, kalsium, dan sel darah putih. Sedangkan bagian luar yang keras disebut juga fibroscape, terbentuk dari migrasi sel dinding endotel. Faktor risiko terbagi menjadi dua, yang tidak dapat dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi terdiri dari usia, jenis kelamin, dan genetik. Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi adalah pola hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi makanan berlemak atau manis yang berlebih, dan kurangnya aktivitas fisik. Faktor risiko tersebut menyebabkan terbentuknya zat iritan yang akan bermigrasi ke dalam pembuluh darah. Penumpukan zat iritan akan merusak endotel pembuluh darah jantung. Endotel yang rusak menjadi lokasi yang baik untuk terbentuknya plak aterosklerosis. Jika dalam pembuluh darah terjadi inflamasi terus-menerus, maka plak aterosklerosis akan semakin menebal. Lapisan fibroscape pada plak dapat terbuka kapan saja. Hal tersebut menyebabkan bagian lunak terpapar dengan darah. Bagian lunak ini bersifat trombogenik, sehingga ketika plak ruptur akan membentuk bekuan darah hingga trombosis pembuluh darah. Ketika terbentuk sumbatan atau oklusi, maka akan terjadi trombosis pembuluh darah yang menyebabkan penurunan aliran darah ke jantung. Dalam hitungan menit, akan terjadi iskemia otot jantung, bukan infark, yang sangat sensitif dan bersifat reversibel. Jika dibiarkan, akan berlanjut menjadi oklusi parsial, sehingga membentuk zona nekrosis yang irreversibel. Diawali dengan subendokardial infark pada otot jantung, hingga pada akhirnya akan menjadi oklusi total menetap yang menyebabkan transmural infark otot jantung. Sindroma koroner akut dibagi menjadi 3 klasifikasi. Dibedakan berdasarkan derajat keparahan oklusi pembuluh darah jantung. 2 klasifikasi pertama merupakan oklusi parsial. Yang pertama adalah unstable angina atau angina tidak stabil. Kedua, NSTEMI atau non-ST elevasi myokard infarct. Sedangkan klasifikasi ketiga merupakan oklusi total, yaitu STEMI atau ST elevasi myokard infarct. Terdapat 3 gejala klinis yang khas pada sindroma koroner akut, antara lain rasa tertekan atau tertimpa benda berat di area retrosternal yang dapat menjalar ke area lengan kiri, leher, epigastrium, bahu, atau area interskapular. Gejala tersebut dipicu oleh aktivitas fisik atau stres emosional. Gejala diperingan dengan istirahat atau pemberian nitrogliserin. Apabila ditemukan ketiga gejala khas tersebut, maka seseorang mengalami angina tipikal. Tetapi, apabila hanya 2 gejala, maka disebut angina atipikal. Gejala khas di atas sering disertai gejala tambahan lainnya, seperti diaforesis, mual muntah, nyeri abdominal, sesak nafas, dan sinkop. Pemeriksaan penunjang untuk dapat membantu menegakkan diagnosis, yaitu elektrokardiografi atau EKG, yang idealnya dilakukan dalam 10 menit pertama ketika sampai di fasilitas kesehatan. Gambaran yang akan muncul pada unstable angina dan NSTEMI adalah EKG normal, ST depresi dalam varian downsloping, horizontal, atau T inversi. Sedangkan pada STEMI,
Gambaran khas berupa ST elevasi. Berikutnya adalah pemeriksaan enzim jantung yang idealnya dilakukan dalam 6 jam setelah gejala dirasakan. Apabila enzim jantung normal, menandakan tidak terdapat kerusakan sel otot jantung. Ditemukan pada unstable angina. Sedangkan bila meningkat, ditemukan pada enstemi dan stemi tergantung hasil EKG. Tata laksana untuk sindroma koroner akut memiliki prinsip terapi untuk membuat pembuluh yang tersumbat mengalami revaskularisasi agar terjadi reperfusi jaringan otot jantung yang dapat dicapai dengan metode PCI atau terapi trombolitik. Namun, kedua terapi tersebut membutuhkan waktu untuk persiapan, sehingga pada instalasi gawat darurat dalam kondisi emergensi, terapi dalam 10 menit pertama dikenal sebagai ONACOM. O merupakan oksigen yang diberikan jika saturasi O2 di bawah 90%. N untuk nitrat, salah satunya ISDN sublingual 5 mg yang pemberiannya dapat diulang 3 kali dengan interval 3-5 menit. A. Aspirin diberikan 160-320 mg loading dose untuk fungsi antiplatelet. Clopidogrel yang juga merupakan antiplatelet diberikan 300-600 mg loading dose yang saat ini juga dapat digantikan dengan ticagrelor. M, yaitu morfin, yang digunakan untuk meredakan nyeri jika 3 kali gagal atau terdapat kontraindikasi dari pemberian nitrat dengan dosis 1-5 mg intravena. Terapi tambahan lain yaitu pemberian cairan intravena sesuai dengan kondisi pasien. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video kalium berikutnya.